Ya halo semuanya, ketemu lagi dengan kami Arsitek di Konsep. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan semua yang menonton channel di Arsitek di Konsep, saya doakan sehat, rezekinya lancar, dan bahagia ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kami akan lebih semangat lagi untuk membuat desain-desain yang unik tentunya untuk kalian nikmatin dan kalian juga pelajari loh. Nah, jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya bagi kalian yang mau didesainkan rumah-rumah yang unik, rumah-rumah yang sekiranya kalian butuhkan. Oke? Yuk kita lihat intronya. Ya, oke, kita kali ini akan membahas mengenai desain konsep rumah taman di lahan seluas 6 x 15 meter. Nah, tentu saja kalau kita pikir taman itu sudah biasa ya guys, kalau ada di luar rumah, tentu taman menjadi suatu kebutuhan juga nih untuk rumah kita. Tapi, bagaimana ceritanya kalau kita balik, bahwa taman itu ada di dalam rumah kita? Nah, kita mungkin akan bingung ya bagaimana peletakan ruangnya. Nah, sekarang yuk kita simak bagaimana pengaplikasiannya di dalam rumah kita. Nah, Arsitek Konsep sudah membuat desain ini untuk kalian semua guys. Ini adalah desain rumah taman ya guys. Kita lihat itu pertama kita masuk ada ruang tamu, kamar tamu, dan taman samping. Di lantai 2 ada kamar dan juga ada void ya guys ya, supaya kelihatan luas ruang tamunya. Nah, maju lagi nih guys. Maju lagi kita lihat di sana ada taman samping dan ada satu. Lantai 2-nya ada kamar mandi. Nah, di sebelah kamar mandi itu ada tangga ya guys. Dari lantai 1 terus ruang tamu, masih ruang tamu dan kamar anak lantai 2. Oke. Maju lagi. Kita mulai dari lantai 1 ada ruang makan. Kemudian ada taman di tengah-tengah ruang dan di pinggirnya juga ada taman samping. Lantai 2 ada ruang keluarga dan di tengah-tengahnya ada taman. Oke, nah sekarang kita maju lagi. Nah, mulai dari lantai 1 ada dapur. Kemudian ketemu dengan kamar mandi di bawah tangga ya guys ya. Dan ada ruang servis tuh, ada ruang cuci. Nah, di lantai 2 terdapat taman, ruang jemur, dan ada kamar mandi di lantai 2. Oke. Nah, ini kita lihat dari atas ya guys ya, supaya untuk ukurannya parkirannya sendiri 3,5 x 5 meter ya guys. Dan sisa di taman sebelahnya ya sisanya guys. Untuk kamarnya 2,5 x 2 ya guys. Untuk ruang tamu dia ukurannya 3,5 memanjang dan lebarnya 2,5 meter guys. Ruang makannya 2,5 x 2 meter dan kita memiliki dapur ukurannya 2,5 x 1,5 meter ya guys. Nah, di situ ada ruang servis guys, kamar mandi pembantu, ruang cuci, dan juga ruang area, semua zona area servis di sana guys. Nah, ini kita lihat simulasi dari atasnya ya guys ya. Di situ terlihat ya guys, ada taman di bagian samping, depan rumah, dan juga di dalam rumahnya loh. Nah, ini adalah dari halaman depan ya guys ya. Kita lihat itu ada kamar tamu guys yang langsung berhadapan dengan ruang tamu dan juga garasi. Nah, di tengah-tengah itu ada kolam loh guys. Itu kolam ikan ya, untuk apa? Supaya untuk menyegarkan ruangan ya guys ya. Jadi ruangan itu tidak pengap dan tidak monoton kelihatannya. Jadi taman itu berfungsi sebagai paru-paru di dalam rumah ini. Nah, yuk kita ke lantai 2. Nah, kita mulai dari depan ya guys. Jadi di depan itu ada kamar berukuran 3,5 x 2 meter dan bentuknya trapesium ya guys. Kemudian di sebelahnya itu terdapat void dan juga balkon yang semi tertutup ya guys. Selanjutnya ada kamar anak yang berukuran 2 x 3 meter ya guys, langsung berhadapan dengan void di ruang keluarga. Kemudian juga di lantai 2 terdapat kamar mandi lantai 2 dan ruang keluarganya ya guys. Tentu saja berlangsung berhadapan dengan ruang jemur. Nah, sekarang kita lihat simulasinya guys dari lebih dekat. Itu banyak terdapat taman juga loh guys di lantai 2-nya. Taman di ruang keluarga, ruang transisi. Kita lihat di situ ya guys ya, banyak terdapat void supaya cahayanya yang masuk
tidak terhalang guys, dari lantai 2 ke lantai 1. Ingat ya guys, konsepnya harus selalu dari lantai 2 ke lantai 1 harus ada cahaya yang cukup. Oke, ini adalah tampaknya guys. Jadi yang sebelah kiri itu adalah kamar dan kanan itu balkonnya ya guys yang semi tertutup. Nah, pada bagian belakang kita juga buat fasadenya loh guys. Jadi pada bagian samping itu terbuka ya guys ya, tidak tertutup. Oke, sekarang kita menuju ke desain animasinya aja langsung ya guys. Ini dia guys, 3D animasinya ya guys ya. Jadi rumah ini itu menerapkan sistem konsep hemat energi berupa sun shading dan juga untuk sirkulasi udaranya dan cahaya matahari yang ditangkap menuju ke dalam rumah ini juga maksimal loh guys. Jadi tidak ada lagi satupun ruangan yang tidak disinari oleh cahaya matahari ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumahnya. Ya, kita lihat ya guys ya, itu ada carport. Nah, di tamannya sendiri kita menggunakan kolam sebagai sarana untuk menyaring udara guys. Banyak literatur yang bisa dibaca guys. Kolam fungsinya itu ditaruh di depan rumah itu sebagai filter udara agar sebelum masuk ke dalam rumah sudah difilter dulu melalui air ya guys ya. Dan juga di situ ada tanaman rambat. Fungsinya sama dengan kolam. Jadi udara yang masuk ke dalam rumah ini tentu saja sudah segar ya guys, tanpa ada polusi sama sekali. Yang mungkin ada sedikit loh guys, tapi tidak sebanyak kalau kita tidak menaruh filter berupa kolam ataupun tanaman. Oke, ini teras rumahnya, kita masuk ke ruang tamu. Nah, kita lihat di situ, wah hebat sekali ya guys ya, rumahnya luar biasa, jadi segar kelihatannya. Nah, kalau kita lihat setiap ujung itu kita memiliki tanaman. Boleh kalau tidak ada tanaman asli kita menggunakan artificial, tidak ada masalah. Yang penting supaya suasana interiornya itu tidak panas, tidak jemu gitu ya. Jadi dia terlihat segar gitu, hijau ya guys ya. Oke. Nah, kita lihat sendiri guys di kamar tamu. Kamar tamu tidak banyak yang didesain, namanya juga kamar tamu ya guys. Nah, ini yang penting kamar tamunya melihat pandangannya itu hijau guys. Wah, namanya juga rumah taman ya guys ya. Oke. Nah, dari rumah taman ini kita bisa lihat setiap ujungnya itu ada cahaya yang masuk, baik dari samping, dari belakang, dari depan, sehingga rumah ini itu terlihat asri sekali dan rindang. Wah, betapa nyamannya ya guys tinggal di rumah ini. Tentu saja ini perawatannya juga harus maksimal ya guys. Memang banyak di sekarang ini kita sudah tidak peduli lagi ya guys ya dengan adanya taman. Tentu saja dengan konsep ini kita menjadi lebih sejuk, udaranya juga terfilter dengan baik guys. Ya guys, nah kita lihat di situ ada cermin. Apa fungsi cermin itu guys? Cerminnya itu untuk aksen ya guys ya, supaya rumahnya terlihat keren gitu, terlihat luar biasa gitu guys dari dalam. Oke. Nah, ini adalah dapur. Nah, kalau dari dapur ini sendiri itu kita mengambil akses dari ruang servis ya guys, dari samping, dari belakang juga. Nah, ini ruang makannya guys, itu ambil akses cahayanya dari taman samping. Oke, jadi semuanya kita mainkan sun shading dengan kisi-kisi, dengan cutting laser. Nah, ini kita masuk ke kamar mandi pembantu ya guys ya, ini di dalam rumah di bawah tangga nih. Nah, itu kita lihat ini tuh bisa fungsinya juga untuk mencuci juga ya guys sebetulnya. Jadi kita sempatkan untuk membuat kamar mandi dan ruang servis yang berdekatan. Tentunya jangan sampai ada cairan atau air hujan ya guys yang masuk, karena bisa rusak nanti mesin cucinya. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini untuk memaksimalkan cahaya yang masuk dari taman samping, kita menggunakan cutting laser guys. Wah, cutting lasernya ini kalau ada nyamuk
tentu bisa ditutup dengan kawat nyamuk ya guys. Yang jelas ini udaranya pasti mengalir. Nah ini kita lihat ini dari belakang ya guys ya, dari ruang jemur itu ketemu langsung dengan ruang keluarga. Nah, ruang keluarganya ini juga mengambil cahaya tentunya dari samping dan belakang rumah guys. Oke, suasananya wah indah sekali ya guys. Nah ini yang saya bilang, ini adalah cutting laser. Cutting laser ini tentu saja tidak ada kaca ya guys, jangan taruh kaca, jadi udaranya selalu mengalir. Boleh ditaruh dengan mungkin semacam kawat nyamuk ya guys gitu. Nah kita lihat itu ada void ya guys, supaya udaranya mengalir, karena konsep udara itu mengalir dari bawah ke atas guys, jadi dibuang ke atas. Nah ini adalah kamar anak. Kamar anaknya juga kita buat sentuhan dengan sentuhan alami ya guys tentunya ya, dengan rumput, dengan kayu, kemudian seperti kita buat model-model Jepang untuk panelnya, atau ya kita bisa modifikasi lebih sih sebetulnya. Cuman di sini kita buat cermin. Oke, supaya terlihat luas saja guys. Sekarang kita masuk ke kamar utama. Nah, kamar utamanya tentu dengan cermin, rumput, dan juga ornamen-ornamen kayu lainnya ya guys ya. Nah, untuk ambil cahayanya sendiri juga dari depan guys. Tuh. Nah, ini kita lihat plafonnya juga pakai rumput sintetik guys. Jadi rumput sintetik juga nggak hanya melulu di lantai, bisa juga loh guys dipasang di plafon. Jadi kita kalau lihat atas ketika kita tidur kita tidak bosan. Oke, sekarang kita ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi ini kalau kita lihat cahaya dan udaranya langsung dibuang ke taman samping guys. Jadi setiap ruangan itu harus ketemu dengan jendela. Itu konsepnya. Kalau kita lihat dari arsitektur konsep selalu membuat udara itu dari samping, dari depan, juga dari belakang ya guys ya. Nah kita lihat nih ya guys, ini adalah penampakan dari lantai 2-nya. Jadi udaranya pasti mengalir guys. Oke, nah ini masuk ke kamar mandi di lantai 2. Ini kamar mandi lantai 2, ini kamar mandi luar ya guys ya. Tentu saja ngambilnya juga cahayanya dari ruang jemur guys. Jadi tetap ada udara yang keluar dan juga udara yang masuk. Cahaya pun demikian ya guys ya. Nah ini sekarang kita lihat nih ruang jemurnya guys. Ruang jemurnya tidak besar, kecil saja. Karena ya milenial ya guys ya, apalagi Gen Z. Wah, laundry aja udah syukur-syukur guys. Oke, kita ke bagian taman samping. Jadi balik lagi nih guys. Nah kalau ruang cuci sama ruang jemur kenapa tidak harus besar? Ya karena tergantung kebutuhan ya guys ya. Kalau misalkan kita butuh lebih besar, tinggal ditambahin space-nya, ngambil kamar mandi atau ruang keluarga bisa diambil guys gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tidak terlalu banyak, ya mungkin cukup seperti tadi ya guys ya. Oke, sekarang kita ke taman samping. Nah, taman samping ini juga didesain dengan batu-batu alam ya guys ya. Jadi batu-batu ya semacam bata yang unfinished. Jadi terlihatnya benar-benar alami guys. Oke. Nah, untuk bagiannya juga, bagian samping ini dia harus masuk melalui pintu samping dan juga pintu depan yang bagian samping ya guys. Ini pintu depan bagian samping. Jadi sirkulasi ini nih hanya sebatas untuk servis, tapi servis juga tidak bisa masuk dari sini. Oke. Nah, ya sekarang kita ke lantai 2. Nah, saya mau bicara mengenai balkon. Nah, balkon ini aksesnya dari kamar guys. Oke. Nah, ini teman-teman yang suka rokok, baca buku, ini bener-bener enak loh guys. Ini tempatnya nyaman gitu ya. Ini railingnya ya pakai railing kaca aja supaya terlihat luas ya. Jangan pakai railing besi gitu guys ya. Dan railing kaca saja. Jadi suasananya pun kita pakai kayu-kayu supaya lebih dapat alaminya guys. Kalau cuman cat tembok kemudian di ornamen-ornamenin pakai WPC mungkin itu kurang ya. Tapi kalau kayu asli kemudian disentuhkan juga dengan tanaman rambat seperti ini, kemudian juga rumput sintetik di bagian dindingnya, wah itu pasti keren banget guys. Oke. Nah sekian dulu ya guys ya. Nah sekarang
sebelum kita akhiri, mungkin saya mau bahas mengenai atapnya guys. Atapnya ini singkat aja, ini pakai atap dak. Kenapa? Karena kalau atap miring dengan ini ya kita jadinya gak bisa lanjut ke lantai 3. Ini adalah rumah yang suatu saat bisa lanjut ke lantai 3. Oke? Gitu dulu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time di video kami selanjutnya.